Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehaku? Ya, mudah-mudahan semua anak soleh dan solehaku, murid SD IT Wihdatul Ummah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbil Alamin. Anak soleh dan solehaku, hari ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Ya, nah, Ustadz yakin kalian sudah pernah mendengarkan penjelasan tentang keutamaan ya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, di antaranya kita pernah mendengar hadis Nabi ya yang menyebutkan keutamaan melaksanakan amal-amal soleh ya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, salah satunya adalah ibadah kurban. Ya, anak-anak soleh dan solehaku pasti ya sudah pernah bahkan sering melihat pelaksanaan ibadah kurban. Nah, tahukah kalian bagaimana asal mula pensyariatan ibadah kurban dalam agama kita? Nah, kalau begitu, mari bersama-sama ikuti kisah yang Ustadz akan sampaikan, ya, yaitu kisah dua nabi yang mulia, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, anak soleh dan solehaku, Nabi Ibrahim alaihissalam itu tinggal di sebuah desa yang bernama Haran, ya, satu kampung yang berada di negeri Irak yang dulu namanya adalah Babilonia, ya, Babilonia. Babilonia ini adalah sebuah negeri yang besar, ya, yang sangat terkenal pada masa itu, yang sangat luas daerah kekuasaannya, dan pada saat itu kerajaan Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat berkuasa yang bernama Raja Namrud. Ya, Raja Namrud ini oleh penduduk negeri Babilonia itu sangat diagungkan, bahkan disembah, dianggap sebagai Tuhan, ya, karena dianggap keturunan dewa. Ya, dan Raja Namrud ini adalah seorang raja yang kejam. Ya, jika ada rakyatnya yang melanggar perintahnya, maka tidak segan-segan dia akan menghukum dengan berat rakyatnya tersebut, bahkan menghukum mati. Nah, anak soleh dan solehaku, ayah dari Nabi Ibrahim itu bernama Azar. Ya, ada juga riwayat yang menyebutkan namanya Ansar. Ya, pekerjaan dari ayah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang pembuat patung. Ya, jadi dia membuat banyak patung. Nah, untuk apa patung-patung itu? Ya, ternyata patung-patung itu dijadikan sebagai Tuhan. Ya, dijadikan sebagai Tuhan karena penduduk negeri Babilonia, termasuk di tempat tinggal Nabi Ibrahim saat itu mereka menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah patung-patung. Mereka menganggap patung-patung itu sebagai Tuhan. Ya. Jadi betul-betul pada saat itu kemusyrikan merajalela. Ya. Kemusyrikan merajalela. Nah, Nabi Ibrahim ya, itu di usia yang muda ya itu tidak mengikuti pemahaman atau akidah dari penduduk Babilonia kebanyakan, yang mana mereka itu menyembah berhala. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu berpikir, ya, apakah memang betul patung-patung ini adalah Tuhan yang berhak untuk disembah?
Ya. Apakah tidak ada Tuhan lain selain patung-patung ini? Jadi Nabi Ibrahim itu selalu merenung, betulkah yang dilakukan oleh penduduk negerinya itu memang sebuah kebenaran, yaitu menyembah patung-patung dan mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, disinilah kemudian Allah mulai memberikan hidayah ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang mana beliau sudah mulai berpikir kritis, ya. Beliau sudah mulai kemudian menggunakan akalnya, ya, untuk berpikir betulkah kemudian Tuhan-Tuhan itu, patung-patung itu pantas dijadikan Tuhan. Maka mulailah beliau ya merenung, ya berpikir, mencari siapakah Tuhan yang sebenarnya, pencipta alam semesta ini yang berhak untuk disembah, ya. Nah, kisah ini diabadikan dalam Al-Qur'an, ya, anak-anak soleh dan soleha, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa awal mulanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu menganggap bintang-bintang sebagai Tuhan. Ya, ini bintang-bintang pasti Tuhan yang sebenarnya. Ya, karena dia begitu terang berkilau di malam hari. Ini Tuhan yang sebenarnya. Namun apa yang terjadi? Ya, ketika malam telah lewat, pagi muncul, ya, maka bintang pun lenyap menghilang, maka Nabi Ibrahim berkata, bintang ini bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin lenyap atau menghilang. Ya, besok malamnya beliau memandang ke langit, kemudian melihat bulan, ya, melihat bulan yang bersinar dengan terang, lebih terang dari bintang-bintang. Maka kemudian Nabi Ibrahim berpikir, kayaknya bulan ini adalah Tuhan. Karena dia bersinar begitu indah, begitu terang. Tuhan ini. Ya. Namun ketika malam telah berlalu, ya, bulan pun menghilang seperti ya bintang-bintang anak soleh dan soleha. Ya, maka Nabi Ibrahim berkata, wah, tidak mungkin bulan ini adalah Tuhan. Karena kenapa dia kemudian lenyap ketika pagi telah datang. Ya, akhirnya ya ketika pagi telah muncul, matahari bersinar dengan terang, ya, maka Nabi Ibrahim kemudian berpikir, ini matahari, ya, matahari ini ya adalah Tuhan. Dia bersinar dengan begitu terang, lebih terang dari bulan, ya, lebih terang dari bintang. Pasti ini Tuhan. Ya, namun ketika malam telah datang, ya, anak soleh dan soleha, ketika malam telah datang, matahari pun lenyap. Ya, matahari pun lenyap. Sehingga ya kemudian kembali Nabi Ibrahim kecewa. Ternyata matahari pun bukanlah Tuhan. Ya, berarti ya matahari, bulan dan bintang ini tidak pantas untuk disembah. Ya, akhirnya setelah lama merenung, Nabi Ibrahim diberikan petunjuk oleh Allah bahwasanya yang pantas dijadikan Tuhan itu adalah Zat yang telah menciptakan matahari, bulan, bintang, dan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi Nabi Ibrahim saat itu adalah satu-satunya manusia di negerinya yang memiliki akidah yang benar, yang memiliki tauhid, ya, yang mana beliau meyakini bahwa bukanlah patung-patung, bukanlah benda-benda yang ada, makhluk yang ada di bumi ini yang pantas untuk disembah, tapi ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini yang pantas untuk dijadikan Tuhan dan pantas
untuk disembah. Nah, anak soleh dan solehaku, maka Nabi Ibrahim mulai kemudian mendakwakan ya kepada ya penduduk negeri Babilonia, mengajak mereka untuk meninggalkan menyembah Tuhan-Tuhan ya, dimanapun beliau bertemu dengan penduduk, beliau mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan kepada patung-patung tersebut yang dianggap sebagai Tuhan, ya, yang dianggap sebagai Tuhan, dan hanya menyembah ya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Ya. Namun penduduk negeri tersebut menolak dakwah beliau. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari cara ya untuk kemudian bisa menghancurkan ya patung-patung tersebut, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh penduduk negerinya, dan menyadarkan penduduk negerinya bahwa patung-patung itu tidak pantas untuk disembah. Nah, hingga suatu ketika anak soleh dan soleha Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kesempatan ya. Apa itu? Ya, suatu ketika hampir seluruh penduduk negeri keluar bersama Raja Namrud ya, mengikuti satu acara, dan Nabi Ibrahim ya itu tidak ikut keluar. Nah, beliau kemudian berpikir, inilah kesempatan saya. Ya, inilah kesempatan saya untuk menghancurkan patung-patung itu. Maka beliau kemudian mendatangi patung-patung yang berada ya di pusat kota ya, yang biasa disembah oleh penduduk negeri tersebut. Ya, di sana beliau melihat ada sebuah patung diletakkan di depannya sesaji ya, persembahan, ada buah-buahan, macam-macam makanan di situ. Terus Nabi Ibrahim bertanya kepada patung itu, "Wahai patung, kenapa engkau tidak memakan makanan yang dipersembahkan kepadamu? Kalau memang kamu Tuhan, kamu pasti bisa makan makanan itu. Tapi kenapa kamu hanya diam saja? Ayo makan." Tapi patung itu hanya diam. Maka kemudian anak soleh dan soleha, Nabi Ibrahim mulai menjalankan rencananya. Dia membawa kapak. Ya, kalian tahu kapak kan? Ya, kapak itu alat untuk menebang pohon ya, memotong pohon-pohon. Maka kemudian ya Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mendatangi satu persatu patung tersebut. Kemudian beliau hancurkan. Ya. Rasakan ini berhala-berhala. Ya, beliau hancurkan satu persatu. Rasakan ini. Rasakan ini. Nah, coba kalau kalian Tuhan, melawanlah. Ya, tapi patung-patung itu hanya diam, pasrah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil menghancurkan semua patung-patung itu. Namun ya anak soleh dan soleha ya, beliau ini ya berhasil menyimpan ya, menyisakan satu patung ya. Ya, beliau menyisakan satu patung. Ya, patung yang paling besar ya. Patung yang paling besar. Ya, patung yang paling besar itu beliau gantungkan kapak ya. Kapak yang beliau sudah gunakan untuk menghancurkan patung-patung lain, beliau kalungkan di lehernya ya. Beliau kalungkan di lehernya ya, menyisakan satu patung saja. Nah, setelah itu beliau pergi. Karena beliau tidak ingin ketahuan bahwa beliau yang menghancurkan patung-patung itu. Akhirnya, anak soleh dan soleha, tidak beberapa lama, datanglah Raja Namrud dan ya rakyatnya ya dengan menaiki kuda, mereka datang kembali ke kota.
Ya, betapa kagetnya ya ketika mereka sampai di kota, ternyata patung-patung sesembahan mereka itu telah hancur. Maka ributlah mereka. Wah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang sudah melakukan hal ini? Menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Siapa yang tega menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Ya, betul. Siapa yang berani melakukan ini? Ya, merusak Tuhan-Tuhan kita. Siapa? Siapa? Ya, pasti ada yang melakukan ini. Ya, akhirnya ya ada penduduk negeri yang kemudian tidak ikut bersama rombongan raja, dan dia ternyata melihat, mengintip apa yang telah dilakukan ya oleh siapa? Ya, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dia kemudian melaporkan kepada raja. Wahai baginda, salam hormat baginda. Ada apa? Saya ingin melapor baginda. Ya, baginda, Tuan Raja yang mulia, Raja Namrud, saya menjadi saksi bahwa yang telah menghancurkan patung-patung Tuhan-Tuhan sesembahan kita itu adalah Ibrahim. Apa? Betul yang kamu bilang? Betul baginda. Dialah yang telah menghancurkan ya patung-patung itu. Apalagi selama ini kita tahu dialah yang paling benci dengan Tuhan-Tuhan kita. Dia selalu menentang apa yang kita lakukan. Ya, saya yakin dialah memang yang telah melakukan itu. Kalau begitu, panggil sekarang Ibrahim. Hadapkan kepada saya. Maka kemudian anak soleh dan soleha, Nabi Ibrahim dipanggil menghadap kepada raja. Ibrahim, dia dengan marah, Namrud berkata kepada Ibrahim, Ibrahim, apakah betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan sesembahan rakyat masyarakat kita? Ya, kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kamu. Patung-patung itu kamu yang menghancurkan. Bukan saya baginda. Bukan kamu. Padahal banyak orang yang menunjuk kamu. Ya, mereka beralasan bahwa kamu yang menghancurkan patung-patung itu karena kamu termasuk yang tidak pergi bersama saya dan rakyat yang lain keluar kota. Kemudian selama ini kamu dikenal suka menentang apa yang kami lakukan, menyembah patung-patung itu. Jadi kamu yang telah menghancurkan patung itu. Bukan saya baginda. Terus siapa kalau bukan kamu? Ya, yang menghancurkan patung-patung itu, ya baginda bisa lihat dengan yang lain. Ya, patung besar yang masih berdiri dengan tegak di tengah kota, yang mana di lehernya itu ada kapak. Ya, jelas dia baginda yang menghancurkan patung-patung itu. Ah, Ibrahim, kamu ini betul-betul bodoh. Tidak mungkin patung itu menghancurkan patung-patung lain. Loh, memangnya kenapa baginda? Dia kan patung. Dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak mungkinlah dia menghancurkan patung-patung yang lain itu. Nah, kalau memang patung yang besar itu tidak mungkin menghancurkan patung-patung lain karena dia benda mati, ya, dia tidak bisa memberikan bahaya, ya, tidak bisa memberikan manfaat. Terus kenapa baginda Raja Namrud dan rakyat Babilonia ini menyembah patung-patung itu, dijadikan sebagai Tuhan, padahal mereka itu benda mati, tidak bisa berbuat apa-apa? Langsung Raja Namrud terdiam, anak-anak soleh dan solehaku, dan orang-orang yang ada di tempat itu juga mereka terdiam, dan sebagian dari mereka itu kemudian
dalam hatinya sebenarnya membenarkan apa yang dikatakan oleh Ibrahim. Iya, betul juga ya dibilang Ibrahim. Kenapa kita menyembah patung-patung itu? Padahal kita sendiri meyakini patung-patung itu kan benda mati. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dihancurkan oleh Ibrahim, mereka tidak bisa membela dirinya. Terus, apakah pantas mereka dianggap Tuhan? Ya, tapi mereka tidak berani ya menyampaikan ya dukungannya dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena mereka takut nanti dihukum oleh raja. Ya, Raja Namrud juga sebenarnya mengakui kebenaran apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, anak-anak soleh dan soleha. Tapi karena kesombongannya, hatinya sudah membatu, tidak bisa menerima kebenaran, ya maka kemudian dia menjadi sangat marah. Ibrahim, saya tidak mau menerima alasanmu. Sebagai hukuman, kamu harus dihukum mati. Karena telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kamu. Ya, pengawal, tangkap dia. Kurung dia dulu. Setelah itu siapkan kayu bakar yang banyak. Dan kita akan bakar dia hidup-hidup. Maka akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap. Ya, dikurung dalam sebuah tempat. Kemudian, ya, orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Ya, yang sangat banyak. Ya, bahkan ketika ditumpuk, ya itu sampai bermeter-meter tingginya naik ke atas, ya hampir seperti ya bukit, ya tingginya saking banyaknya kayu tersebut, ya saking banyaknya kayu tersebut. Kemudian ya kayu itu dibakar, ya yang mana kalau ada burung terbang di atasnya, ya burung itu akan jatuh hangus karena saking tingginya nyala api tersebut, ya saking tingginya nyala api tersebut. Maka Nabi Ibrahim kemudian dikeluarkan, ya dikeluarkan dari tempat kurungannya, kemudian ya dia dilemparkan ya ke dalam api. Bakar, 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 bakar yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Betul, bakar, bakar, bakar saja Ibrahim. Betul, betul, bakar dia itu balasannya setimpal. Bahkan ada dikisahkan seorang ibu yang lagi sakit, dia mengatakan, seandainya saya bisa ya bergerak, saya akan membawa kayu bakar dan saya juga akan membakar Ibrahim. Ya, begitu besarnya kebencian dari rakyat Babilonia yang murka karena Tuhan-Tuhan mereka dihancurkan oleh Ibrahim. Bakar, bakar. Akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkan ya anak-anak soleh ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, dikisahkan dalam sebuah riwayat sahih, ya, malaikat ya berkata ketika melihat Nabi Ibrahim dilempar ke api yang menyala-menyala, malaikat itu berkata, "Wahai Rabb, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Ibrahim akan dibakar karena memperjuangkan hak-Mu." Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, beliau kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau Maha Esa di atas langit, dan aku sendiri di bumi ini. Tiada seorang pun yang menyembah-Mu selain aku sendiri, ya Allah. Cukuplah bagiku Engkau sebaik-baik penolong." Ya, maka ya anak soleh dan soleha, turunlah kemudian firman Allah kepada api. Sebagaimana diabadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya, kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Apa yang Allah katakan itu pasti terjadi. Maka sifat api yang panas, sebagaimana yang kita tahu anak soleh dan soleha, itu kemudian menjadi dingin. Ya, bahkan dikisahkan banyak hewan-hewan yang berlomba-lomba ingin memadamkan api tersebut.
Ya, tapi ada satu binatang yang bukannya seperti binatang lain, tapi dia malah meniup supaya api yang kecil itu kemudian membesar. Ya, binatang apa itu anak soleh dan soleha? Ya, binatang itu adalah binatang ya cecak. Ya, binatang cecak. Ya, dan ini diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kana yanfukhu ala Ibrahim alaihissalam." Dahulu cecak ikut membantu meniup api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Makanya Rasulullah SAW itu membolehkan untuk membunuh cecak. Salah satu alasannya karena cecak ini adalah binatang durhaka. Ya, binatang fasik kata Rasulullah. Binatang yang jahat. Karena ketika binatang-binatang yang lain ya berupaya memadamkan api ya yang akan membakar Nabi Ibrahim, malah cecak ini ya malah dia ingin membesarkan api tersebut agar Nabi Ibrahim bisa terbakar. Pernahkah anak-anak soleh dan soleh dengar kisah seperti ini ya? Pernah atau tidak? Ya, kalau belum pernah, beruntunglah anak soleh dan solehaku bisa mendengar kisah ini. Lanjut ya, anak soleh dan soleha, sebagaimana yang mungkin kalian pernah dengar, akhirnya api itu padam. Ketika api itu padam, penduduk itu kaget. Ya, mereka awalnya, wah, mati kamu Ibrahim, rasakan. Ya, karena kamu telah menghancurkan tuan-tuan kami. Ya, inilah balasan bagimu. Namun ketika api padam, apa yang terjadi anak soleh dan soleha? Ya, Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api. Ya, keluar dari kobaran api dalam keadaan tidak kurang satu apapun kecuali ya badannya dipenuhi dengan tempelan-tempelan abu, sisa api yang telah habis terbakar. Ya, kayu yang telah habis terbakar oleh api. Dia keluar dengan selamat. Wah, maka terheran-heranlah ya orang-orang yang menyaksikan saat itu. Ya, tapi mereka tidak berani menyatakan beriman dengan apa yang telah didakwakan Nabi Ibrahim karena mereka takut dihukum oleh ya Raja Namrud. Ya, maka anak soleh dan solehaku, ya Nabi Ibrahim tetap melanjutkan dakwanya. Ya, terutama beliau ingin memberikan hidayah ya kepada bapak beliau. Ya, beliau tidak bosan-bosannya mendakwai bapak beliau. Wahai ayahanda yang kucintai, tinggalkanlah pekerjaanmu, ayahanda, sebagai pembuat patung. Patung-patung itu tidak pantas untuk disembah. Ya, masa kita manusia yang membuatnya, setelah itu kita yang menyembahnya. Tapi ternyata Allah belum memberikan hidayah kepada ayahanda Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam anak soleh dan soleha. Malah ayah beliau marah. Ya. Ibrahim, cukup sudah. Jangan pernah menasehatiku. Jangan pernah mendakwai ayahmu ini. Ayahmu tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, sekarang kamu tinggalkan saja kampung ini, ya, dan jangan lagi pernah berdakwah di kampung ini. Tinggalkan ayah. Ayah tetap dengan keyakinan bahwa patung-patung ini adalah Tuhan-Tuhan kami. Ya, Ibrahim sangat bersedih. Ya, maka kemudian beliau akhirnya meninggalkan kampungnya. Ya, meninggalkan negeri Babilonia bersama istrinya, ya. Jadi anak soleh dan soleha, beliau itu sudah punya istri ya waktu itu, ya. Beliau punya istri yang bernama Siti Sarah, ya, Siti Sarah. Dan ada keluarga beliau Nabi Lut, ya, yang kemudian menerima dakwah beliau. Akhirnya beliau dengan istrinya dan Nabi Lut ini kemudian meninggalkan negeri Babilonia, beliau kemudian menuju ke negeri Palestina, ya, menuju ke negeri Palestina. Nah, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini sudah menikah cukup lama. Namun beliau belum dikaruniai anak keturunan. Ya. Dalam Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ya doa Nabi Ibrahim kepada Allah, ya, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh. Ya, beliau tidak bosan-bosannya anak soleh dan soleha minta kepada Allah agar diberikan keturunan. Tapi Allah belum mentakdirkan. Siti Sarah ya yang menyadari kesedihan, kegalauan suaminya Ibrahim alaihissalam karena belum dikarunia keturunan, akhirnya menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi budaknya. Ya, anak-anak tahu budak ya? Ya, hamba sahaya ya yang bernama Siti Hajar. Ya. Nah, supaya nanti ya Allah takdirkan punya keturunan lewat Siti Hajar. Karena Siti Sarah mungkin merasa ya saya sudah semakin berumur, mungkin susah diberi keturunan oleh Allah. Maka akhirnya ya atas permintaan dan izin istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menikahi budak atau hamba sahaya dari istrinya Siti Sarah yang bernama Siti Hajar. Alhamdulillah, qadarullah ya, biidnillah, dengan takdir Allah, dengan izin Allah, anak soleh dan soleha, Allah kemudian mengaruniakan ya seorang anak yang lucu, ya, mengaruniakan seorang anak laki-laki, ya, dari rahim istri kedua beliau, yaitu Siti Hajar alaihissalam. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan saya keturunan pada akhirnya. Masya Allah, Alhamdulillah, seorang anak laki-laki yang tampan. Maka kemudian Nabi Ibrahim memberikan nama ya anaknya tersebut dengan nama Ismail. Ya, namun apa yang terjadi anak soleh dan soleha? Ya ternyata istri beliau Siti Sarah cemburu, ya, karena dia sudah puluhan tahun menikah dengan Nabi Ibrahim belum dikarunia anak. Sedangkan Siti Hajar belum lama menikah dengan Nabi Ibrahim terus dianugerahkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya dia terus terang menyampaikan ya kepada Nabi Ibrahim bahwa dia tidak bisa tinggal bersama Siti Hajar dan anaknya karena dia tidak bisa menahan kecemburuannya. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya untuk membawa anaknya yang masih bayi dan istrinya Siti Hajar ke Mekah. Ya, tapi waktu itu Mekah jangan anak soleh dan soleha bayangkan ya seperti saat ini yang sudah ramai, jutaan orang datang ke situ setiap tahun untuk umrah beribadah haji, tidak. Ya, saat itu ya Mekah itu masih berupa padang tandus, ya. Kiri kanan depan belakang itu semuanya pasir, padang pasir yang panas, tidak ada pohon-pohon, tidak ada air, ya. Tetapi karena ini perintah Allah, dengan berat hati Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya ke padang pasir tersebut ke Mekah. Ya, kemudian setelah itu dia hanya memberikan bekal satu kantong kurma, ya, kemudian satu tempat air yang tidak seberapa. Setelah itu dia tinggalkan. Ya, mohon maaf istri dan anakku. Saya terpaksa meninggalkan kalian. Ya, ini perintah Allah. Mohon maaf. Maka dengan hati sedih Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Ya. Dan beliau tidak balik-balik, ya. Ya. Maka Nabi Ibrahim ya meninggalkan anak dan istrinya. Nah, saat itu ya istrinya ini kemudian berteriak kepada Nabi Ibrahim. Ya, karena merasa heran kenapa dia diantar ke Mekah, padang pasir yang tandus terus ditinggalkan begitu saja. Beliau mengatakan, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Ya, meninggalkan kami di lembah yang sunyi dan tak berpenghuni ini. Ya, mengapa dan kemana engkau akan pergi meninggalkan kami di lembah yang sunyi dan tak berpenghuni ini?" Ya, tapi Nabi Ibrahim tetap meneguhkan hatinya, tidak balik-balik, itu tetap berjalan. Istrinya terus mengulang-ulang. Kemudian istrinya mengatakan, "Apakah Allah Ta'ala yang telah
memerintahkan engkau melakukan hal ini?" Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya." Maka Siti Hajar kemudian berkata, "Jika demikian, Kanda, Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kami. Tidak akan meninggalkan kami." Ya. Siti Hajar mengikhlaskan kepergian suaminya karena tahu bahwa ini perintah Allah dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya di kejauhan Nabi Ibrahim dengan bercucuran air mata memandangi anak dan istrinya yang terpaksa dia tinggalkan di padang tandus yang kering kerontang, tidak ada pohon-pohon, tidak ada air, dengan bekal yang sedikit. Dan beliau kemudian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar anak dan istrinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepeninggal suaminya, anak-anak soleh dan soleha, ya, bekal yang disimpan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu akhirnya habis. Makanan yang disimpan, air yang tidak seberapa disimpan. Akhirnya, ya, Nabi Ismail, ya, itu merasa kehausan dan kelaparan. Ya, maka dia sering menangis. Anakku, anakku Ismail, pasti dia lapar. Cucuk, diam nak ya, diam. Tapi tangisan Nabi Ismail semakin kencang karena lapar dan haus. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Dalam keadaan panik, ya, Bunda Siti Hajar kemudian, ya, itu pergi ke bukit, ya, bolak-balik dua buah bukit yang sekarang dikenal dengan Bukit Marwah dan Safa. Ya, beliau bolak-balik mencari air. Ya Allah, di mana aku harus mencari air dan makanan? Tempat ini kering kerontang, ya Allah. Beliau bolak-balik, ya, walaupun dalam keadaan capek yang luar biasa, panas menyengat. Ya, beliau tidak rasa 7 kali, ya. Ya, 7 kali beliau bolak-balik, ya, bolak-balik itu Bukit Safa dan Marwah. Ya, tapi disitulah Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang beriman. Ini harus kita tahu, anak soleh, ya. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menzolimi, tidak akan menelantarkan hamba-hamba yang beriman dalam keadaan putus asa. Ya, tiba-tiba ketika beliau kembali kepada Nabi Ismail, ya alaihissalam, Nabi Ismail mengetuk-ketukkan, ya kakinya, ya, ke pasir, ya, dan subhanallah, tiba-tiba memancar mata air yang begitu deras dari injakan kaki Nabi Ismail. Dalam riwayat yang lain, ya, bahwa air itu muncul, ya, atas bantuan malaikat Jibril alaihissalam yang turun membantu atas perintah Allah, ya, Bunda Siti Hajar dan Ismail. Ya, maka gembiralah Siti Hajar. Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Ya, air, air, Zam-zam, Zam-zam. Beliau kemudian berteriak, Zam-zam, 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 Zam-zam. Ya, Zam-zam itu artinya berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Masya Allah, begitu gembiranya, ya. Begitu gembira Bunda Siti Hajar. Zam-zam, Zam-zam. Maka air itu, ya, mata air yang muncul itu semakin banyak, akhirnya menjadi sumur. Ya, nah, dan kisah munculnya sumur Zam-zam ini tersebar dari mulut ke mulut sehingga banyak orang-orang yang kemudian datang berkunjung ke tempat tinggal Siti Hajar dan Ismail dan akhirnya membangun kota yang kita kenal sekarang sebagai Mekah Al-Mukarramah. Ya, semakin banyak orang yang datang. Ya, karena kalau di Arab itu, ya, biasanya orang membangun pemukiman itu anak soleh dan soleha di tempat yang kemudian ada airnya, ya, ada sumber mata airnya, ya. Maka akhirnya menjadi kota yang besar, ya. Beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim pulang, ya, untuk melihat bagaimana kabar anak dan istrinya, ya, dan betapa kagetnya beliau, ya, betapa kagetnya beliau setelah melihat, ya, bagaimana kota, ya, ya, tempat yang dulu, ya, istrinya dia tinggalkan padang pasir yang kering kerontang,
itu kemudian menjadi kota yang ramai. Ya, banyak penduduknya. Ya, maka bersyukurlah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menolong ya anak dan istrinya. Ya, singkat cerita, anak soleh dan soleha, alhamdulillah beliau berkumpul kembali dengan anak dan istrinya, dan anaknya Ismail itu kemudian tumbuh besar menjadi anak remaja yang gagah, tampan, dan soleh. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi. Ya, apa mimpinya anak-anak soleh dan soleh? Ya, Nabi Ibrahim itu bermimpi. Ya, mimpi di mana dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Kan ya? Ya mungkin kalau kita mimpi seperti itu, mimpi buruk ya. Ketika Nabi Ibrahim terbangun, astagfirullah, astagfirullah. Mimpi apa aku semalam? Ini mungkin mimpi dari setan. Masa aku disuruh menyembelih anakku? Besok malamnya beliau bermimpi kembali. Ya, dia bermimpi disuruh oleh Allah menyembelih anaknya. Ya, beliau kembali terbangun. Astagfirullah ya Allah. Kenapa mimpi itu berulang? Saya disuruh menyembelih anak saya sendiri, anak kesayanganku. Ya, mimpi itu akhirnya berulang-ulang. Akhirnya beliau yakin bahwa, ya Allah, mungkin ini adalah wahyu darimu. Mungkin ini adalah perintah darimu. Kalau memang seperti itu, aku akan melaksanakannya. Sami'na wa ata'na ya Allah. Saya mendengar dan saya akan mentaatinya. Maka akhirnya beliau menyampaikan kepada istri dan anaknya, ya, bahwa dia mendapatkan perintah lewat mimpi wahyu dari Allah, di mana beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Ya, maka kemudian beliau menyampaikan kepada anaknya Ismail, wahai Ismail, Abi mendapatkan wahyu dari Allah lewat mimpi agar menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu, anakku? Maka Ismail, Masya Allah, mengatakan, dan ini diabadikan dalam Al-Quran, berkata tanpa ragu-ragu, ya, kepada ayahnya, wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Masya Allah, Nabi Ibrahim begitu terharu, begitu kagum, ya, memiliki seorang anak yang soleh. Bayangkan, ya, diperintahkan untuk disembelih. Mungkin kalau kita, ya, kita bilang nggak mau ya, Abah. Nggak mau ya. Masa Abah tega membunuh saya? Biar Tom itu perintah Allah. Masa Abah tega membunuh saya? Satu-satunya anaknya Abah. Berarti Abah tidak sayang sama saya. Berarti Abah lebih memilih Allah daripada saya. Mungkin kita akan bilang begitu. Tapi Nabi Ismail alaihissalam, karena seorang anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang bertauhid, maka dia mendukung ya apa yang diperintahkan Allah kepada ayahnya walaupun nyawa taruhannya. Ya, akhirnya tibalah waktu Nabi Ibrahim membawa anaknya ke sebuah bukit untuk dia sembelih. Ya, namun anak soleh dan soleha, ya, iblis itu tidak ridho. Dia menggoda ya Nabi Ibrahim agar tidak menjalankan perintah Allah. Ya, maka dia kemudian menggoda, dia membisiki Nabi Ibrahim. Wah Ibrahim, jangan kamu lakukan perintah Allah itu. Bukankah ini anakmu sudah engkau minta-minta kepada Allah? Bukankah kamu selalu berdoa kepada Allah agar diberikan anak berpuluh tahun? Engkau menikah dan engkau tidak diberikan anak. Terus engkau diberikan anak oleh Allah. Sekarang tumbuh menjadi seorang pemuda soleh. Tapi engkau ingin membunuhnya. Bodoh betul kamu Ibrahim. Jangan kamu ikuti perintah Allah. Engkau akan menyesal. Ibrahim tidak mendengarkan ya bisikan dan godaan iblis. Dia tetap berjalan dengan hati yang mantap. Tapi iblis terus menggodanya. Akhirnya ya Nabi Ibrahim
Dia mengambil batu, ya, kerikil. Setelah itu beliau lempar, ya, lemparkannya kepada iblis. Pergi kamu iblis, pergi kamu setan, berhenti menggodaku. Iblis kemudian lari tunggang langgang. Ya, akhirnya sampailah di sebuah bukit, ya. Nabi Ismail dibaringkan ke sebuah batu, ya, yang besar. Kemudian, ya, Nabi Ibrahim mengeluarkan pisaunya, ya, alat potongnya. Ya. Nah, sebelum Nabi Ibrahim memotong, ya, menyembelih Nabi Ismail atas perintah Allah, anak soleh dan solehah, Nabi Ismail kemudian mengirimkan permohonan, menyampaikan permohonan kepada ayahnya. Wahai ayahku, saya punya permintaan sebelum engkau menyembelih saya. Yang pertama, wahai ayah, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak bergerak. Yang kedua, wahai ayahku, sing-singkanlah bajumu. Sing-singkanlah bajumu. Ya. Ya. Agar darahku tidak mengotori pakaianmu. Ya. Dan jika nanti Bunda melihat bercak darah itu, niscaya dia tidak akan bersedih. Yang ketiga, wahai ayahku, tajamkanlah pisau ayah supaya, ya, aku bisa cepat meninggal ketika engkau menyembelihku. Dan yang keempat, wahai ayah, apabila engkau, ya, yang keempat, apabila engkau telah pulang, maka sampaikanlah salamku kepada Bunda bahwa aku sungguh mencintai Bunda dan ayahanda. Ya, Ibrahim mendengar permintaan anaknya sangat bersedih, dia menangis. Ya, maka dia kemudian melaksanakan perintah Allah. Ya, dia kemudian menyembelih anaknya. Ya, namun apa yang terjadi anak soleh dan solehah? Ya, ya, Allah berfirman, hai Ibrahim, engkau telah mentaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan seekor kibas. Jadi yang kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim itu, ketika beliau membuka matanya, ternyata bukan Nabi Ismail yang dia sembelih, tetapi seekor kibas domba. Ya, domba. Karena Allah telah menggantinya, karena sebenarnya perintah Allah itu untuk menyembelih kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk menyembelih anaknya Ismail, itu sebenarnya adalah ujian keimanan kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail telah lulus ujian. Maka sebagai hadiahnya, Allah menggantinya dengan seekor kibas. Nah, disitulah menjadi peristiwa ini, anak soleh dan soleha menjadi awal mula, asal mula pensyariatan ibadah kurban bagi kaum muslimin. Ya, jadi ibadah kurban yang kita laksanakan di antara hikmahnya adalah mengenang pengorbanan, ya, Nabi Ismail alaihissalam dan bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ya, akhirnya kemudian, ya, Nabi Ibrahim, istri dan anaknya hidup bahagia, ya. Dan Nabi Ismail alaihissalam ini ketika tumbuh, ya, menjadi dewasa, membantu Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah itu anak-anak soleh itu sudah ada pada zaman dulu. Ya, sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, tapi masih berupa fondasi. Setelah itu Nabi Ibrahim lah dan Nabi Ismail yang kemudian meninggikan, ya, bangunan Ka'bah itu hingga nampak seperti yang kita lihat sekarang ini. Bagaimana, ya, anak soleh dan soleha? Menarik kan kisah Nabi Ismail alaihissalam? Ya, banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, ya, di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan, ya, dari kisah Nabi Ibrahim dan alaihissalam. Yang pertama, ya, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya dakwah tauhid, ya, mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa yang namanya dakwah tauhid itu ya pasti banyak tantangannya. Ya, bukan yang hanya dialami oleh Nabi Ibrahim, tapi semua nabi-nabi lain dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
ke muka bumi ini itu mendakwakan dakwah tauhid, dan mereka juga mendapatkan tantangan ya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan tidak sedikit daripada nabi itu dibunuh ya oleh pengikutnya karena menentang dakwah mereka mengajak kepada tauhid. Ya, jadi dakwah kepada tauhid itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian juga dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita ya pelajaran bagaimana hendaknya kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kisah ketaatan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah ya menyimpan anaknya dan istrinya dengan bekal sedikit di sebuah tempat yang gersang. Tapi karena itu perintah Allah, walaupun berat, bertentangan dengan hawa nafsu, tapi dilaksanakan. Dan bagaimana kita melihat juga ya ketaatan istri beliau Siti Hajar ketika tahu bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah perintah Allah, maka beliau bukan menolak, mempengaruhi suaminya untuk membangkang terhadap perintah Allah, tapi mendukung suaminya. Maka kita pun demikian. Apapun perintah Allah wajib kita taati. Ya, kita disuruh sholat, kita wajib untuk sholat. Disuruh berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan berbagai amal-amal ibadah wajib untuk kita taati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang durhaka. Ya, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman, tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, dan yang terakhir, ya kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang taat atas perintah orang tua kita. Ya, dengan catatan perintah orang tua kita itu untuk kebaikan. Perintah orang tua kita itu bersumber dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, maka dengan kisah ini mudah-mudahan anak soleh dan solehaku bisa mengikuti ya bagaimana Nabi Ismail, perilaku Nabi Ismail yang begitu berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak yang sabar ya atas apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Demikianlah anak soleh dan solehaku, kisah yang Ustadz bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.